Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan kisah ini nanti kita akan menjadi tahu bagaimana beradab dengan orang tua walaupun kita berbeda pendapat, beradab dengan orang tua walaupun kita tahu, bahkan mungkin lebih tahu. Kisah ini adalah kisah tentang salah satu dari imam madhab, yakni Imam Abu Hanifah. Kala itu beliau sudah menjadi seorang ulama besar. Sang ibu beliau ini tidak mau mendengarkan fatwa-fatwa dari anaknya. Imam Abu Hanifah seorang ulama, tapi ibunya tidak mengakui. Nah, sehingga satu ketika sang ibu ini mengatakan kepada putranya, "Wahai putraku, ajak aku kepada seorang ulama besar di kota ini namanya Abu Darah Al-Qasim." Maka diajaklah kemudian sang ibu oleh putranya, yakni Imam Abu Hanifah, datang ke seorang bernama siapa tadi? Abu Darah Al-Qasim, untuk meminta fatwa terkait perkara sholat. Begitu sampai di hadapan seorang ulama bernama Abu Darah Al-Qasim, Abu Darah Al-Qasim jawabannya simpel. "Kenapa engkau tidak bertanya kepada putramu saja, wahai ibu?" Saya tidak mau dengar dari putraku. Jawabanku tentang fatwa masalah sholat sama dengan putramu. Wong saya ini muridnya putra engkau. Enggak, tapi saya tidak mau dengar dari putraku. Ya sudah, kalau begitu apapun yang menjadi fatwa putramu, itulah fatwaku. Enggak, pokoknya engkau saja yang berfatwa. Akhirnya yang berfatwa adalah Abu Darah Al-Qasim. Dihadapkan seperti itu, dihadapkan dalam kondisi seperti itu, ini Imam Abu Hanifah tetap merunduk. Kenapa? Karena berhadapan dengan sang ibu. Lain cerita dengan anak kajian zaman sekarang, ngaji ping pindo, ngaji ping telu, kajian dapat 1 bulan, 2 bulan, atau paling pol setahun 2 tahun, hijrah baru 3 tahun dan sebagainya. Orang tua sudah disalah-salahkan, rumangsa wis luwih bener timbang wong tuane dan sebagainya. Ndak punya adab banget. Nah, bahkan satu ketika kemudian Imam Abu Hanifah diginikan sama ibunya, "Wahai putraku, aku pengen mengikuti majelis seorang ulama besar yang ada di kota ini. Ayo, aku diantar sama sang putra." Begitu diantar sampai ke tempat sana, itu pengisi majelisnya tidak jadi ceramah. Kenapa? Karena ada Imam Abu Hanifah, yang notabene Imam Abu Hanifah ini gurunya para guru. Begitu tidak mau ceramah, akhirnya Imam Abu Hanifah berkata, "Berceramahlah engkau. Di sini saya datang bukan sebagai siapa-siapa, kecuali sebagai seorang anak yang sedang berusaha menjadi berbakti kepada ibunya." Masya Allah, sedemikian tawadhu. Hingga satu ketika ada orang bertanya, "Wahai Imam Abu Hanifah, kenapa engkau berlaku seperti itu? Padahal engkau sendiri tahu, bahkan lebih tahu dari kami para ulama. Tapi ibumu tidak mau mendengar dari dirimu, kenapa engkau seperti itu?" Beliau menjawab, "Seperti apapun ibuku adalah manusia mulia yang tetap harus kuhormati, yang tetap harus aku muliakan, dan aku tidak mau sampai menyakitinya dengan berdebat atau menyelisihinya." Itu Imam Abu Hanifah. Dan boleh jadi ilmuku ini adalah karena ibuku. Nah, gitu. Sehingga ketawaduan yang model demikian, tidak mau berdebat dengan orang tua, tawaduk di hadapan orang tua, rendah hati di hadapan orang tua, walaupun sebenarnya lebih tahu, lebih ngaji, lebih ilmiah dan sebagainya. Bahkan si orang tua malahan bertanya kepada yang lain dan diantar, ini adalah satu sikap mulia luar biasa.
Lain cerita dengan anak-anak zaman sekarang. Begitu merasa lebih tahu dibanding orang tua, malah nyalah-nyalahkan orang tua. Bapak, ibu tuh tidak tahu. Ibu tuh harusnya begini, ibu salah. Masya Allah. Nah, dari situlah mari kita belajar tentang ketawaduan. Maka ada satu makalah yang mengatakan bahwa al-hikmah bitawadhu. Orang nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu kebijaksanaan adalah hasil dari ketawaduan. Termasuk tawadhu kepada siapa tadi? Orang tua. Kalau sudah ngaji, justru di hadapan orang tua semakin hati-hati. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.